Basahin aku. Mana belas lu? Ini kene karope. Gelas. Eta non. Gelasna. Eta non. Kopi. Iya. Gelasna. Dia mah double sih. Biarnya lem ya. Iya. Uang gelas deh. Iya. Waduh, RW tadi. Ini mah mau diambil deh. Masih menjadi RT kan? Mau jadi RW apa mau jadi RT? RT dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap hidangan itu? Siap. Makanin ya, yang dicobain. Runyam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhiru nafsan illa ja'a ajaluha. Tadi saya pikir dia. Ini Ayat. Pak Ucin. Qala aidan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana al-ayat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ridullah fi ridul walidain. Itu biar Wa qala aidan Kopinya keliling. ila mata adam in qata amalu illa min salasin al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Nggak ganggu aja orang lagi jawab. Siapa tuh? Baru juga. Yang terhormat keluarga besar Sayyidul Musibah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, keselamatan dan keberkahan untuk almarhumah Husnaini binti Asiman. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dan diterangkan kuburnya, dan insya Allah dimasukkan ke surga serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Atinafillah Ustadz Haji Iwan Setiawan, Ustadz Nurdin, Ustadz Anam, Ustadz Haji Bidoyo, dan para Ustadz serta tokoh, kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur, keadaan sehat lahir batin, sehingga insya Allah bisa memimpin kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada aparatur pemerintah, Bapak RW. alhamdulillah khususnya Bapak RW ada ya. Ada. Juga para RT-nya dari RT 1 sampai 9 ya. Ya khususnya RT 04 ya. Tongbat. RT 04. Siapa? Bapak Iman. Bapak Iman. RT-nya ya. Sahibul wilayah. Saya wilayah ya. Ini nih, si Doakan. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan hidayah atau petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amanah tentunya dalam mengemban tugas. Kepada para bapak, para ibu ada ya di dalam.
Hadirin wal hadirat, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga keistiqomahan dalam taat dan ibadah pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mendapatkan pahala yang besar dan lebih banyak dunia, lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah kita bisa kumpul dan bersilaturahmi. Ya mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokah. Ya tentunya ikat dengan acara takziah almarhum Yusnaini binti Asiman. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca dari mulai tawasul, Al-Quran, khusus surah Yasin, hadiah puji dan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga lagi-lagi mudah-mudahan almarhumah Yusnaini binti Asiman yang ampuni dosa-dosanya, diterima oleh ibadahnya, diluaskan dan diterangkan kuburnya, dimasukkan surga, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah kelak kita pun akan mendapat bagiannya. Jadi yakin ya, apa yang kita baca, yang kita panjatkan itu sampai. Kalau nggak sampai, mati duluan. Ntar saya kirimin Fatihah, doa. Kalau nggak nyampe, pulang lagi. Ada kan kadang-kadang begitu ya. Iya, kan buktinya nggak ada yang balik lagi istilahnya. Kalau memang nggak nyampe, mah tuh balik lagi ya. Kayak kita ngirim surat gitu. Ya, pokoknya wesel. Itu kalau nggak nyampe kan balik lagi. Nyatanya kan setiap kita baca doa segalanya kan nggak balik lagi ya. Berarti nyampe. Itu memang Ahlussunnah Jamaah yakin gitu ya. Nah terlebih lagi ya tentunya pahala ngaji, dan insya Allah pada kesempatan ini karena memang momen takziah juga ada request dari Bapak RT-nya nih. Jadi tentang bagaimana nih sikap anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah mesti jual motor gitu? Jual rumah. Iya. Nah ini hitung-hitung mengingatkan bagi para anak, khususnya sohibul musibah, bahwa yang namanya keriduan Allah itu tergantung atau terletak kepada keriduan orang tua. Artinya kalau pengen dapat ridho Allah, rela ridho kedua orang tua. Atau dengan kata lain, kalau memang kita meraih ridho orang tua, insya Allah nanti dapat ridho Allah. Nah ini sebagaimana Nabi sabdakan, ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Nah pertanyaannya, bagaimana nih supaya bisa meraih ridho orang tua yang nantinya bisa meraih ridho Allah? Perlu diketahui ya, orang kalau dapat ridho Allah itu jangankan dia kaya, miskin juga enak. Jangankan dia itu sehat, sakit pun enak. Survei membuktikan Nabi Isa alaihissalam paling miskin. Bukan yang nggak bisa, beliau itu berdoa ijabah karena Nabi bisa kaya, tapi karena beliau menikmati, karena memang enak dengan kemiskinan itu, nah beliau nggak mau berdoa. Dan begitu juga Nabi Ayub. Nabi paling lama sakitnya, bahkan makin parah. Beliau juga bukan yang nggak bisa, kalau berdoa dikabul Nabi.
beliau nggak mau. Karena memang sekali lagi nikmat dengan sakitnya karena apa? Dapat ridho Allah. Semuanya itu karena mentaati menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang nih bagaimana seorang anak, ya kita semua pasti anak nih walaupun sekarang udah punya anak ya. Kalau orang pasti semua pernah jadi anak. Kalau jadi orang tua belum tentu ya. Ya kan? Ya, sebab kadang-kadang belum nikah udah nikah, belum jadi orang tua. Kalau anak udah pasti. Nah, setiap anak tadi sekali lagi mengharapkan keriduan Allah yang diawali dengan meraih keriduan orang tua. Nah ini kalau memang masih hidup sih ya, itu kalau di dalam kitab Tambil Gofilin ada 10. Sebenarnya semuanya penjelasan dari surah Al-Isra itu ya. Ya pokoknya mah kesimpulannya dia sopan santun. Tuh kalau pengen dapat ridho orang tua, bagi orang tuanya yang masih hidup itu berusaha untuk sopan santun. Insya Allah Allah ridho karena orang tuanya ridho, gitu ya. Nah bahkan ya yang masih hidup juga kan ada yang masih nyampur, ada yang udah bisa, betul ya. Kalau ada yang masih nyampur si tadi itu ya, berusaha untuk sopan santun. Artinya sopan itu artinya sikap. Jadi jangan cuek, jangan upahnya bagaimana ya, bagaimana sih, galak gitu ya, apalagi nauzubillah ya. Ya kayak orang-orang dulu tuh, anak-anak dulu kalau umpamanya mau masuk ke rumah, di pintu ada orang tuanya, nggak berani masuk, betul, masih ngebelain lewat pintu belakang. Seandainya maksa, dia permisi, itu bahasanya, betul. Nah sekarang coba tahu kalau begitu, pakaian aja ya. Nah, terus sopan, itu sopan. Kalau santun, kata-katanya ya. Jangan umpamanya ya, orang tua mah ngomong lemah lembut, dia malah nyentak. Nauzubillah min dzalik. Itu sopan santun ya. Nah kalau yang udah bisa mungkin karena jarang, memang udah bisa, itu asal kalau pengen meraih ridho orang tua yang nanti dapat ridho Allah, ya sering-seringlah datang. Jangan ini mah ya, karena orang tuanya udah bisa, setahun sekali baru datang lebaran doang. Kadang-kadang lebaran juga ada ya. Ada di sini ada. Lalu itu ya. Iya. Punya ongkos. Aduh. Walaupun memang sekarang bisa pakai video PC bahasanya ya. Iya, tapi kita seperti langsung. Lain kalau langsung kan bisa merangkul, bisa meluk, bisa ada sentuhan gitu ya. Lain lah gitu ya. Nah ini harus sering datang. Cuma datangnya juga jangan mantap musingin, jangan nyusahin. Jam duit. Lain datangnya itu. Nyenangin mestinya ya. Bawaan kalau orang tua umpamanya masih muda, apa hobinya, kalau udah tua apa juga ya, disesuaikan. Jangan punya orang tua udah tua ya, terus dibawainnya ke getas. Kacang-kacangan repot tuh ya. Jadi disesuaikan. Jangan umpamanya dia datang tadi bukannya nyenangin malah nyusahin tadi tuh, minjem duit, ataupun tadi bukan bawaan malah apa yang ada di orang tua mertua dibawain. Nah itu namanya nyusahin. Alhamdulillah min. Nah itu kalau masih hidup ya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah meninggal nih, seperti keluarga Sohibul Musibah nih ya, yang baru tadi ya. Ini sabar karena memang semuanya juga ada ketentuannya sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan pernah Allah mengakhirkan suatu jiwa ketika udah datang ajalnya. Itu di sini kalau bahasa nahunya ya, balaghah, lan, nafi, nasab, mustaqbal. Jadi nggak bakal meleset, nggak bakal banyak karena apa sampai lewat atau
atau belum waktunya udah maju jualan, nggak bakal. Jadi ya khususnya di situ tidak akan pernah, makanya bukan sekedar nggak mengakhirkan, tapi nggak bakal pernah Allah mengakhirkan suatu jiwa ketika udah waktu ajalnya. Gitu ya, sekali lagi saya belum musibah, sabar, yang penting doain ya. Nah makanya nih, bagaimana seorang anak supaya dapat keriduan orang tuanya yang sudah meninggal ya. Ini juga ada di kitab Tampil Gopilin 3 kalau nggak salah ya, di kitab Irsadul Ibad 4. Saya ambil satu-satu nih. Untuk di kitab Irsadul Ibadnya itu di sana ada ibarat wa in balu ahdihima, artinya selesaikan sangkut paut orang tua. Apa tuh? Ya tentunya utang ya. Nah mungkin kalau utang kepada sesama kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering diomongin ya, kepada jamaah atau warga yang ada sangkut piutangnya dengan orang tua saya atau keluarga saya yang meninggal. Nah ini hubungin aja kan gitu ya. Insya Allah nanti diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab jangan sampai mayat ini terkatung-katung karena utangnya. Itu kalau utang kepada sesama. Nah ternyata utang itu bukan hanya kepada sesama manusia khususnya, tapi juga kepada Allah. Nah, masa sih ada orang utang kepada Allah? Nah ini diantaranya yang kewajiban-kewajiban belum dilaksanakan, seperti umpamanya puasa. Nih umpamanya kemarin ya, mudah-mudahan sih almarhum puasa kemarin masih sehat ya, bisa puasa ya, insya Allah. Nah seandainya ada nih, jadi selama Ramadan karena sakit nggak puasa, Syawalnya bukan dia sembuh ya, tapi makin parah sampai meninggal. Nah itu dibayar satu harinya 1 liter beras. Itu tanggal. Kemudian juga sholat. Pak, kalau sholat bahkan bukan lagi 1 hari 1 liter, tapi 1 waktu 1 liter. Berarti kalau sehari berapa? 5 liter. Maka sholatnya nggak ada perenya, kecuali perempuan yang head dan nifas, betul? Lelaki mah nggak disepre sholat, lagi sakit bagaimanapun juga. Nah itu kalau 1 bulan udah berapa? Apalagi setahun, apalagi seumur umur nggak sholat. Siapa yang bayar? Apalagi yang miskin ya. Upaya itu saya bayarin nanti. Yang kaya juga anaknya belum tentu ingat, belum tentu ngerti, bukan? Betul. Tapi jangan mentang-mentang kayak gini, lah saya mau banyak duit nggak sholat juga nanti dibayar ini, bukan begitu ya. Ini mas kalau sudah terjadi baru kewajiban ahli waris. Itu. Nah bahkan ya, kalau memang almarhumah waktu hidupnya dia baik ngejual sawah atau ngejual kebun, pokoknya tanah lah, atau umpamanya ada rumah kontrakan lebih, bukan rumah yang dihuni ya, itu kalau dijual diperkirakan dia bisa untuk berangkat haji. Nah itu wajib kudu dibadalin tahun itu juga. Kalau nggak dibadalin tahun itu juga, tanpa disadari ahli waris dosa sepanjang-panjangnya. Ya, kecuali kalau seandainya dijual juga ini nggak cukup untuk haji, tapi kalau buat badal mah cukup umpamanya. Nah itu tetap wajib dibadalin, tapi itu mah nggak mesti tahun itu juga. Ya, awas ya. Jadi masalah peninggalan mayit jangan dianggapnya itu karena punya orang tuanya, ataupun kalau suami mempunyai istrinya yang meninggal, atau sebaliknya gitu ya. Itu tetap kalau belum diselesaikan, walaupun punya orang tuanya, belum halal. Pokoknya nih ya, dia punya peninggalan si mayit ini, bahasa kitabnya, bahasa agamanya tirka. Itu sampai 1 M. Langsung dibagi-bagi. Enggak diberesin orang tuanya nih, punya utang kepada sesama, kepada Allah. Itu walaupun sekali lagi punya orang tuanya, belum halal untuk diwaris, untuk dibagi-bagi. Makanya jangan aneh kalau ada orang katanya sih bagiannya ya, warisannya banyak, tapi ternyata
habis-habisan. Kenapa? Karena boro-boro berkah, halal juga kagak. Naudzubillah min dzalik. Itu baik tuh kan ya. Tuh, jadi jangan istilahnya, udah ninggalin nih. Dan itulah tadi ya, orang tua yang harus kita selesaikan urusannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar anak mendapatkan keriduan orang tua yang sudah meninggal sekalipun yang nantinya insya Allah dapat ridho Allah, itu berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Ibaratnya di dalam kitab Tandul Gofilin, awaluha ayyakunal waladu solehan. Jadi yang pertama diantaranya harus berusaha menjadi anak yang soleh. Apa sebabnya? Karena tidak ada yang paling dicintai, nggak ada yang paling diharapkan, nggak ada yang paling berharga bagi orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kecuali anak yang soleh. Karena anak yang soleh di dunia juga nyenangin, betul. Di akhirat itu udah pasti bakal bisa nyelamatin orang tua. Kan ada ceritanya, seorang anak yang mau dimasukin ke surga, dia bertanya, di mana orang tua saya? Di neraka. Apakah bisa masuk surga bersama saya? Nggak bisa, ini sesuai keadilan. Kamu masuk surga karena memang taat. Adapun orang tuamu itu masuk neraka karena maksiat. Oh begitu. Kalau memang orang tua saya nggak bisa masuk ke surga bersama saya, lebih baik saya masukin ke neraka bersama orang tua saya. Anak soleh. Kalau anak soleh mah anak salah mah 10 amat. Betul. Yang penting gue senang. Lambat. Anak soleh mah gak egois kayak. Ini bagaimana? Itu padahal mah anaknya yang mau masuk ke surga 1, orang tuanya yang di neraka 2. Kan mestinya itu anak kele ya sama orang tua ya, karena 2. Ternyata karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, itu bukannya anaknya yang dimasukin ke neraka, justru orang tuanya yang dimasukin ke surga dua-duanya karena anak soleh atau soleha. Itu luar biasa ya. Makanya ya, itu suatu yang luar biasa tuh tadi. Dan kalau ditanya tadi mesti jual mobil atau jual motor, itu tadi memang jual beres urusan orang tua itu ya. Badalin haji. Iya, gitu ya. Kalau ada motor. Ya. Nah pertanyaannya nih, emang anak soleh itu yang gimana? Ya kalau laki mah soleh, kalau perempuan mah soleha ya. Bukan nama doang, ya nama juga udah bagus. Ya karena dalam dalam istilah Inggris memang apalah sebuah nama. Bagaimana bahasanya? Not important, bagaimana? Not Islam gitu ya. Apa arti sebuah nama ya? Ya. Kalau di Arabnya justru ilmu tafaul, nama itu adalah tafaul. Artinya kalau bagus, insya Allah disebut bagus, jadi doa. Apalagi kalau nama bagus dipanggil orang tua. Doa orang tua itu seperti kepada anaknya seperti doa Nabi dijawab. Makanya namanya anak yang sembarangan ya. Datang ke Ustaz tuh. Jangan mentang-mentang ini mah karena ada di Al-Quran terjahanam lagi ya boleh ya. Iya. Sair, boleh itu nama Sair tuh boleh itu ya. Fir'aun. Sering kan sih aku Fir'aun nggak berani pelajaran ya. Di Quran. Sair. Pada neraka itu. Sihir. Baik jangan asal di dapur. Sahir. Nah jadi tadi anak yang soleh atau solehah. Nah ini mungkin kalau hanya baru ngaji Fathul Qori, Fathul Muin bahkan ya belum ketemu. Tapi kalau udah bicara ngajinya I'anatul Thalibin, saran dari Fathul Muin itu baru ketemu. Itu adanya di jilid pertama sama jilid ketiga. Fathul Muin itu kita paling susah ngomong Fathul Mubem bahasanya. Karena bisa kitab itu tanpa coretan, insya Allah 100 kitab bisa. Komplit Masya Allah. Tanpa coretan gitu ya. Udahnya gundul, rujunya itu cuma mata kuyang itu gitu. Senang. Hanya wajar kalau Fathul Qori itu 30-40 kitab. Kalau kosong bisa baca benar, insya Allah 40 kitab dijamin bisa yang lain. Gitu ya. Nah itu disalahnya nih, I'anatul Thalibin sekali lagi jilid 1 dan jilid 3. Nah, untuk jilid 1 itu
di situ mentafsirkan, mensarahkan ya istilahnya ya, tentang bacaan apa namanya sholawat kepada baca tahiyat ya, Masukin ya. membahas tentang rukun sholat ya, kan di antaranya baca tahiyat ya. Nah di dalam tahiyat kan ada assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, terus assalamu alaina wa ala ibadil sholihin tuh ya. Nah itu dijelaskan di situ tuh, bahkan di jilid 3-nya tuh yang Lailatul Talibin itu juga ada, cuma di sana ketika menjelaskan tentang hadis idza matatu adam in qata amalu illa min salasin, di antaranya awalanin sholihin. Nah itu penjelasan di sana sama ya, baik yang tadi jilid pertama maupun jilid ketiga itu adalah al-qaimu bihukukillah wa hukukil ibad. Apa dong? Yang udah memenuhi hak Allah dan hak-hak hamba atau sesama. Artinya apa? Dia ibadah kepada Allah dengan betul karena berdasarkan ilmu, dan dia kepada sesama akur rukun. Itu baru soleh. Kalau laki perempuan solehan. Nah kadang-kadang ada orang ya, dia ibadahnya benar-benar ke Allah, tapi sama tetangga, sama saudara reseh, ikut dulu. Ada yang kayak gitu ada? Wah, sini mah ya sono ya. Jauh. Iya, di Jerman ya. Jauh biasanya. Jangan dikit. Ataupun sebaliknya nih, dia sama tetangga, sama saudara rukun akur, tapi nggak ibadah, usaha sholat, kira-kira benar nggak? Kadang-kadang ada orang yang ngaji diri banyak, yang nggak sholat itu nggak apa-apa, yang penting amalin sama tetangga sama saudara nggak pernah ribut. Tetap aja, sebab betapapun banyak sosialnya dia, sodako kepada sesama ya. Kalau nggak ada sholat mah, kalau nggak ibadah sholat itu nggak ada tempatnya, ibarat kopi nggak dikebasin, walaupun bisa diminum, betul. Sebaliknya, dia sholat benar-benar ibadah yang lainnya, tapi sama tetangga, sama saudara nggak akur, ribut dulu, hancur juga. Makanya penting tuh, yang istilah populernya hablum minallah wa hablum minan nas. Tuh ya gitu ya. Nah, makanya kita doakan nih keluarga besar Soebul Musibah ini ya, anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, yang tadinya umpamanya belum mau ibadah, mudah-mudahan ke depan mau ibadah ya. Ya, terutama yang tadinya belum ngaji, mudah-mudahan ke depannya ngaji insya Allah. Nah bersambung ya, walaupun sebentar istiqomah kita ngaji maksudnya gitu ya. Ya mungkin untuk tausiah tentang takziah ya cukup. Ya kesimpulan tadi, kalau pengen dapat ridho Allah rela ridho orang tua, khususnya untuk yang sudah meninggal, itu satu, selesaikan urusan orang tua, dan yang kedua berusaha untuk menjadi anak yang soleh soleha, insya Allah, amin ya robbal alamin.